Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kami hormati, pada kali ini saya ingin membuat video berkaitan dengan perkebunan atau pertanian Darussalam. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa Darussalam adalah satu pesantren di mana di dalamnya terdiri dari pendidikan formal mulai dari TK, SD, MTS, SMP, Aliyah, SMK, dan Mahadali. Bukan hanya itu, di dalam pesantren tersebut para santri diajak untuk menggali kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama terdahulu. Selain itu, Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung ini menangani beberapa unit, diantaranya adalah unit pertanian atau unit perkebunan, yang unit tersebut saya beri nama Darussalam Garden atau Darussalam Kebun atau Kebun Darussalam. Dan kali ini kami ingin menyampaikan pada para pemirsa dan para pendengar bahwa Garden Darussalam ini salah satu kegiatan ini dilaksanakan oleh para ustadz, para pembina, dan para santri, terutama santri-santri yang ngabdi, dengan harapan mereka yang nantinya keluar dari Pondok Pesantren Darussalam punya kecenderungan terhadap pertanian, punya kecenderungan terhadap perkebunan. Karena sementara ini di kalangan remaja terkadang kalau berbicara tentang pertanian, mereka itu antipati. Kalau berbicara tentang perkebunan, mereka tidak tertarik karena menganggap bahwa perkebunan dan pertanian itu kaitannya dengan pacul. Untuk itu Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung di samping mengelola, menyodorkan beberapa ilmu tadi, kami menyelenggarakan satu unit ini. Alhamdulillah unit ini telah dikelola cukup lumayan dan secara kebetulan punya lokasi ada 4 ya. Yang pertama di tempat ini yang saya duduk di sini ya. Yang kedua di Lesehan. Kenapa dinamakan Lesehan? Dulu Pondok Pesantren Darussalam ini punya lesehan yang namanya riung bambu, tapi kan sesuatu hal kami hentikan dan bekasnya itu saya buatkan pertanian. Yang kedua di lingkungan SMK Darussalam. Dan yang keempat, yang ketiga di SMK Darussalam, dan yang keempat di tanah yang populer disebut di Desa Kalibakung ini adalah tanah bekas mercon. Jadi keempat lokasi ini semuanya sudah banyak tanamannya ya, dan betul-betul dikelola oleh para santri ya. Dan santri sempat untuk belajar cara bertani dan cara berkebun. Salah satunya yang saya sampaikan pada kali ini adalah di lokasi yang saya duduk, dan ini berada di lantai 2 Asrama Putri Pondok Pesantren Darussalam. Yang ini sebetulnya lokasi ini adalah lokasi pemean ya. Santri-santri ketika meme pakaian ini di sini, tapi saya splitkan sebagian untuk pertanian. Dan pertanian di sini cukup lumayan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat ya. Di sini ada yang namanya tanaman stroberi ya. Ini tanaman yang gampang-gampang angel, tetapi tanaman ini betul-betul menjadi tanaman yang menjadi perhatian bagi para petani dan para wisatawan dan lain sebagainya.
Yang kedua tanaman cabai. Ya, ini ada cabai rawit ya. Dan cabai ini ada yang mengatakan adalah cabai jable ya. Cabainya cukup baik ya. Dan yang ketiga tanaman-tanaman yang lain ya, seperti tomat, ada apa ya. Ini ada ya. Dan tanaman yang lain seperti belimbing, jeruk ya. Yang sangat antik dan ternyata cocok adalah tanaman buah tin ya. Ini tanaman buah tin, kebetulan buahnya ini sedang muncul ya, dan setiap hari ada yang masak ya, dan saya sendiri hampir setiap hari ke sini ketika ada buah tin yang masak kami makan langsung. Dan masih banyak yang lain, termasuk jambu kristal itu di sana juga ada ya, anggur juga ada ya. Ini semua sedang dikelola oleh para santri Pondok Pesantren Darussalam. Di samping tanaman-tanaman tadi, kami mempunyai tanaman yang antik, dan ini adalah sebagai tanaman sayuran yang digemari oleh para pembesar. Di antaranya adalah sayuran ale ya. Ini ale ini sedang kami kembangkan ya, memang jarang-jarang terdapat ini untuk tanaman sayuran ini. Selain itu ada tanaman-tanaman yang lain seperti halnya yang sekarang ini sedang digemari oleh masyarakat, yaitu tanaman hias ya. Ini sebagian juga ada tanaman hias. Perlu kami sampaikan setelah saya menjelaskan tentang beberapa tanaman yang saya sediakan di lokasi ini, saya jelaskan tentang manfaatnya sebetulnya apa. Pondok Pesantren Darussalam kok repot-repot menangani masalah perkebunan, menangani masalah pertanian, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, manfaatnya para santri mengerti dan mengetahui bahwa betapa baiknya tentang pertanian, perkebunan. Yang kedua, untuk menjadikan santri itu jangan sampai males ya. Dan santri itu tahu bahwa betapa beratnya yang namanya membuat atau menanam ini. Sementara para santri, dan bukan hanya santri saja, makan sesuatu ini terkadang tidak berpikir prosesnya seperti apa, prosesnya lamanya sampai seberapa, ini tidak. Mereka itu hanya tinggal jel, tinggal makan saja. Jadi dari sini mereka itu tahu betapa beratnya orang mengusahakan menanam lombok ya. Berarti kalau kita makan lombok pedas, kita ingat prosesnya itu cukup lama. Betapa manisnya buah delima, betapa manisnya buah belimbing. Kita terkadang hanya merasakan manis saja ketika makan, tetapi dengan kita mengetahui atau berkecimpung di pertanian, tahu proses pembesarannya, proses dari belimbing mulai dari berbunga sampai bisa dimakan ini cukup lama. Bukan hanya itu, manfaat yang lain ya. Otomatis orang kalau menangani pertanian itu akan berhubungan dengan apa yang namanya matahari. Ya meskipun tanpa pertanian juga tetap berhubungan dengan matahari. Cuma dengan pertanian kita tahu betapa pentingnya matahari, dan kita penting sekali tubuh kita, pertumbuhan tubuh kita itu dengan adanya matahari. Ya. Bukan hanya itu lagi, termasuk kebetulan tempat ini adalah berada di lantai 2. Dengan pertanian di lantai 2, kita setiap hari itu naik turun, dan naik turun ini merupakan olahraga. Jadi itulah dari segi manfaatnya. Manfaat yang tidak kalah pentingnya
Dengan kita menanam stroberi, kita kalau mau kepengen stroberi tidak usah beli. Ya. Dengan menanam cabai, ketika kita masak juga kita tidak usah membeli cabai. Terutama bagi Darussalam yang secara kebetulan Darussalam itu punya usaha mie pedas, ya. Otomatis pedasnya itu dengan lombok atau dengan cabai. Maka dengan cabai ini yang sudah berbuah, kita mengurangi membeli cabai di pasar, membeli cabai di toko, sehingga pengeluarannya itu terkurangi karena kita sudah punya tanaman cabai sendiri. Ini manfaat-manfaat yang didapat dalam kegiatan pertanian ini. Dan lebih dari itu, insya Allah kalau kita semuanya niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menanam apapun niatnya li'ihla'i kalimatillah, ikhlas karena Allah, ini semuanya adalah ibadah. Demikian sekedar perkenalan atau pemberitahuan tentang pertanian yang ada di Pondok Pesantren Darussalam, dan insya Allah pada video yang akan datang akan saya sampaikan tentang rinciannya, tentang pemeliharaannya, tentang perumatannya itu bagaimana. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.